Devosi Dua Raja-Raja pasal yang ke-14 ini kita belajar bagaimana menarik raja-raja di utara ya, yang disebut Raja Israel atau juga Samaria atau juga disebut kerajaan 10 suku ya. Ada namanya banyak ya. Sedangkan selatan disebut kerajaan Yehuda yang leluhurnya sangat dikenal yakni Daud ya. Kalau kita memperhatikan dari teks firman Tuhan ini, memang wajar kalau kita perhatikan untuk menjadi bangga atas sebuah keberhasilan, tetapi orang tidak pernah dianjurkan untuk terus berkanjang di dalamnya. Artinya jangan terus kita membanggakan diri terhadap keberhasilan tanpa melupakan melupakan dari sumber keberhasilan yakni Tuhan ya. Jadi terlena terhadap apa yang boleh diraih karena merasa bahwa itu semua karena aku gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam riwayat Raja Amazia yang memerintah Yehuda selama 29 tahun, kalau dalam catatan raja-raja Yahudi itu ditulis tahun 796 sampai 767 sebelum Masehi ya. Raja Amazia mengingatkan betapa mudahnya kita mengandalkan peruntungan. Ya, keberhasilan Amazia menaklukkan 10.000 orang Edom di lembah Asin membuatnya menjadi bangga dan berpikir bahwa keberuntungan ada bersama dengan dia. Kecerobohannya kemudian membawa kehancuran dari Yehuda ya, yang kita baca tadi. Pada awalnya pemerintahan Raja Amazia, Raja Yehuda, Amazia bin Yoas menunjukkan sikap yang positif. Namun ia gagal menghapus kompromi penyembahan kepada Tuhan. Dalam kitab Tawarik pasal 25 ayat yang kedua menggambarkan tindakan Amazia dengan ungkapan tidak dengan segenap hati. Itulah yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik mengenai Amazia. Kemenangan Amazia atas orang Edom membuatnya menantang Raja Israel untuk beradu tenaga. Ya, merasa bahwa dirinya sudah kuat mengalahkan Edom, mengalahkan kerajaan saudara yakni kerajaan utara yang rajanya pada waktu itu adalah Yoas. Ya, Yoas padahal nama bapaknya ya, tapi waktu itu Yoas juga raja Israel ya. Jadi namanya agak membingungkan. Ada muncul lagi Yerobeam ya. Yerobeam padahal itu mbah-mbahnya kerajaan utara, tapi muncul lagi cucu namanya Yerobeam ya. Nah, Amazia mengabaikan peringatan Yoas untuk tidak menantang malapetaka. Ya, jadi merasa sudah hebat, ditantangin adu kekuatan. Padahal mereka sebenarnya sedang bersekutu antar dua kerajaan itu. Ya memang sebenarnya saudara ya. Ya, kehidupan yang kita perhatikan di masa itu merasa bahwa ketika mereka menang, mereka merasa lebih kuat sehingga kekuatan yang mereka miliki rasanya bisa mengalahkan siapa saja sampai ibaratnya bahasa sekarang sok-sokan ya. Itu melawan kerajaan utara, adu tenaga. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, kehidupan yang kita terima dari Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh bersama dengan Tuhan. Kesempatan yang baik dan semua keberhasilan yang kita alami adalah bagian dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Seharusnya kita berpikirnya seperti itu ya, bukan serta-merta karena kita pinter, karena kita punya peluang ya, karena ada unsur keberuntungan. Kalau orang Kristen berpikirnya bukan karena itu. Baik keberuntungan, keberhasilan, segala sesuatu yang kita raih, janganlah kita melupakan Tuhan yang merupakan sumber segala apa yang boleh kita raih.
Sehingga kalau kita selalu ingat bahwa ini semua datangnya dari Tuhan, kita tidak takabur lah ibaratnya. Tidak merasa bahwa itu semua karena saya, tapi kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kita selalu melibatkan Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita dapat menjadi lengah terhadap godaan yang dapat menarik dan menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Ya, kekuatan iman hanya dapat kita alami ketika kita mengandalkan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Iman dalam Kristus akan membuka pikiran kita untuk mengenali jalan pemeliharaan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk menantang malapetaka seperti Amazia dengan bisa mengalahkan 10.000 orang Edom, menantang malapetaka, yakni menantang Raja Utara untuk beradu kekuatan. Dan ternyata orang yang seperti itu tidak mendatangkan berkah, justru malah betul-betul mendatangkan malapetaka. Ya, Amazia dikejar-kejar sampai pada akhirnya dibunuh ya, dan kemudian digantikan oleh anaknya. Nah, janganlah kita seperti itu ya. Keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan semua karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Dan biarlah setiap apa yang boleh kita raih, kita dapatkan, semua itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan dan menguatkan iman kita untuk kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.